Baik, terima kasih ini Bu Zuraida, Bu Dr. Maria ya. Terima kasih juga Bang Marwan Batubara, narasumber yang lainnya. Pak Arianto masih aktif ya Pak ya masih penasehat ahli Kapolri-nya masih aktif. Makanya tadi Pak bilangnya katanya penuntasan kasus Sambo ini udah lurus katanya, enggak lurus Pak, bulat-bulat Pak yang ada Pak. Baik, langsung saja saya mulai ya. Terima kasih. Saya ingin memulai pemaparan ini dengan mengutip kata-kata Pak Mahfud MD ini ya ketika rapat dengan Komisi 3 DPR ya. Saat itu Pak Mahfud MD mengutip cendekiawan Muslim ya, Ibnu Taimiyah. Sebenarnya kata-katanya itu seperti ini kira-kira ya. Lebih baik 60 tahun dengan polisi jelek daripada semalam tanpa polisi gitu. Semalam saja tidak ada polisi berbahaya, negara hilang begitu ya. Nah, ini sebenarnya kata-kata aslinya sebenarnya adalah lebih baik 60 tahun dengan pemerintah yang tiran begitu ya, kata-kata aslinya Ibnu Taimiyah. Tapi yang ingin saya soroti di sini adalah yang terakhirnya kata Pak Mahfud MD, semalam saja tidak ada polisi, besoknya negara hilang begitu ya. Nah, bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Saya curiga sebenarnya bukan semalam, sudah beribu-ribu malam kita ini tanpa polisi ya. Ya, karena mungkin de jure ada polisi, tapi de facto justru polisinya seringkali membackup kejahatan. Apa itu bisa dikatakan polisi, ya kan? Jadi agak yang dipertanyakan juga jangan-jangan sebenarnya kita sudah beribu-ribu malam tanpa polisi. Demikian juga dengan kasus rekayasa Verdi Sambo ini ya, kasus rekayasa pembunuhan Brigadir J ini. Ini pun terjadi karena sebelumnya sudah begitu banyak rekayasa-rekayasa yang dibiarkan saja. Bukan dibiarkan sebenarnya, publik bersuara ya, tapi dibungkam. Tapi berhasil ya, rekayasa-rekayasa yang berhasil sehingga keterusan begitu ya. Sebelumnya sudah ada rekayasa yang kasus KM 50. Semua diam begitu ya. Ada kasus kebakaran Kejaksaan Agung, lolos begitu ya. Dan ada lagi, belum lagi kasus-kasus teroris itu ya. Saya bukannya pendukung teroris loh ya, tapi harus diakui bahwa penanganan kasus teroris ini juga penuh kejanggalan sebenarnya ya. Banyak sekali, Munarman tiba-tiba jadi teroris, Okba jadi teroris, ada yang langsung ditembak katanya kejar-kejaran sama polisi, videonya naik mobil tapi kacanya gelap dulu, siapa yang tahu begitu ya. Terus kalau diingat ini subhanallah ada hubungannya juga dengan Sambo. Ternyata Verdi Sambo ini juga menangani kasus bom Tamrin, ya kan? Waktu itu saya juga masih aktif di televisi ya. Saya lihat kok ini aneh terorisnya itu nembak-nembak gitu ya. Sambil nelpon, ada nelpon. Lah iya itu polisi kok nggak diselidiki, kira-kira terorisnya itu nelpon siapa ya? Kan gampang sebenarnya itu membuka, menyadap itu kan kerjaan gampang buat polisi, tapi nggak diungkap tuh ke publik ya. Saya tanyakan, tapi katanya ya telepon ke antar mereka sendiri, tapi kenapa tidak diungkap ke publik siapa begitu kan, biar tahu sebenarnya lagi ngomong apa sih, apa ada yang mengendalikan begitu ya. Dan banyak kejanggalan, kalau nggak salah bom Marriott, itu juga dari zaman dulu ini sebenarnya. Tiba-tiba video amatirnya itu kan, video yang tersebar itu kan di lobi begitu kan, video di lobi. Katanya bomnya disimpan di kamar berapa, 303 atau apa begitu ya. Ya lantai 2 ya, masih inget ini, luar biasa ingatannya. Tapi anehnya nggak pernah dirilis CCTV di lorong kamar-kamar itu. Padahal kalau dirilis kan ketahuan siapa yang masuk ke dalam kamar 303 itu kan. Nggak ada tuh dan nggak ada yang tanya. Inilah yang menyebabkan rekayasa itu semakin subur. Karena kita ho-oh aja gitu ya. Bukan ho-oh sebenarnya, mungkin sudah skeptis ya. Karena kita tahu kalau bersuara akan ada konsekuensinya begitu ya. Demikian juga dalam kasus KM 50. Tapi bayangkan seandainya pada kasus-kasus sebelumnya, kasus KM 50, ini berhasil, rekayasa ini berhasil dihentikan atau dibongkar, mungkin tidak terjadi kasus Brigadir J, ya kan? Mungkin Verdi Sambonya nggak sejumawa ini ya nembak-nembakin orang gitu ya. Dan sangat tidak setuju ya Pak Arianto kalau dikatakan ini masalah sederhana pelecehan seksual.
Aduh Pak, stop Pak, itu lagu lama Pak, tolong jangan diputar di sini. Karena ya tapi Komnas HAM, iya, tapi Pak ini kan kita publik ya, ini pendapat publik juga ya, pendapat banyak orang, banyak yang meragukan kasus pelecehan seksual, termasuk Komnas HAM sendiri. Bisa dibuka di ini di Google ya, betapa ketika Kompolnas dibully karena ketahuan ya, itu Benny Mamoto mendukung, langsung Komnas HAM itu balik arah begitu, mengatakan tidak yakin adanya pelecehan seksual. Itu yang ngomong Komnas HAM, silakan dibuka di Google ya. Dilala, Komnas HAM-nya sekarang berubah lagi. Katanya terjadi pelecehan seksual, apa nggak bingung itu ya? Tapi di Magelang ya, Komnas HAM-nya sendiri yang bilang, dan itu berdasarkan apa coba? Komnas HAM mengatakan gitu. Lawang, keterangan itu hanya berdasarkan saksi Pak Arianto ya. Saksi dari yang bersangkutan sendiri, tersangkanya sendiri. Dan keterangan itu nggak bisa di cross check. Karena mau di cross check, yang meninggal kan ya pelakunya satunya. Kedua, yang namanya pelecehan seksual itu kan ada pasti ada buktinya ya, minimal baju kancingnya robek, baju robek, atau maaf ada bekas sperma katanya diperkosa gitu loh kan. Nah ini kok bisa nggak ada bukti sama sekali. Saya ingin membuka ini berita-berita yang ada di media ya nih Pak ya. Bahkan dikatakan sebenarnya apa yang terjadi di Magelang itu hanya Ibu Putri, Brigadir J, dan Tuhan yang tahu. Loh kok gitu sih, ini yang ngomong polisi Pak. Katanya yang tahu itu hanya Tuhan dan pelakunya sendiri. Padahal kan ya ini tugas polisi untuk mencari bukti-buktinya itu. Kenapa seperti itu? Kalau buktinya kurang, kasus ini bisa dihentikan seperti kasus Marsina begitu ya. Dikatakan nggak ada bukti karena CCTV-nya di Magelang nggak ada. Ya padahal itu tugas kepolisian untuk mencari bukti. Seperti saya katakan tadi, lah kalau memang Ibu Putri itu korban pelecehan seksual, seharusnya bajunya semuanya itu nggak dibuang, disimpan. Karena dia korban nggak mungkin menghilangkan barang bukti, ya kan? Karena dia korban pemerkosaan begitu ya. Lah ini kok nggak ada gitu loh ya. Selain keterangan, kalau keterangan satu pihak saja itu tidak lebih dan tidak kurang, namanya spekulasi. Sama dengan saya ini berspekulasi ya. Tapi ini pihak kepolisian kok, Komnas HAM dan lain itu kok sama-sama spekulasi loh. Publik kan bingung lah, yang benar mana kok spekulasi semua ini kan. Kalau kita memang berspekulasi begitu ya. Dan seperti kasus ini makanya saya bilang ya, kan ketika seperti dikatakan Pak Arianto tadi ini ya, ini Tuhan yang membuka kasus ini, akhirnya karena takabur dan lain sebagainya. Tapi hati-hati, jangan ini, terutama netizen ini banyak yang sudah puas, ini mubahalah katanya, udah berjalan, tunggu dulu, jangan puas dulu begitu ya. Sudah banyak kan beredar di media juga bahwa akan ada serangan balik katanya dari Kaisar Sambo begitu. Ini masuk akal loh analisa itu. Buktinya sekarang balik lagi kan ke skenario awal pelecehan yang tadinya semua sudah mentahkan, bahkan laporannya ditolak polisi Pak. Laporan soal pelecehan seksual itu ya kan, sebelum pindah lokus deliktinya ya, sebelum pindah ke ini, sudah ditolak dan sekarang pindah orang tanpa ada bukti selain keterangan. Nah gitu kok bisa diterima. Ini menunjukkan apalagi Komnas HAM dan perempuan ini, Komnas Perempuan ya, Komnas Perempuan. Nah ini dari sini kan kita bisa membaca bahwa wah bukan tidak mungkin ada serangan balik dari Sambo begitu ya. Lihat saja waktu rekonstruksi, masih gagah ya, masih gagah, bahkan ada yang ketawa-ketawa ya kan. Waktu rekonstruksi malah ketawa-ketawa, siapa yang kuat ma'rufnya kan ketangkap kamera itu netizen rame, ketawa-ketawa. Begitu percaya dirinya mereka, masih kuat loh, jadi jangan terlalu bersyukur dulu atau berlega-lega dulu ya. Wah ini mubahalah sudah terlaksana, hati-hati begitu ya. Semua harus diperjuangkan, berjuang dulu begitu ya. Nggak mungkin, ini menunjukkan bahwa kita harus berjuang. Kenapa? Seperti yang saya kutip di awal, ini adalah taruhan bangsa ini. Ini bukan hanya masalah kepercayaan publik ke polisi turun naik sekian persen, bukan. Ini masalah bangsa ini bisa hilang Pak, kalau ini nggak ditangani. Karena apa? Sekarang saja, seperti saya katakan tadi, ini bisa beribu-ribu malam tanpa polisi sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu, saya wawancara korban mafia tanah.
itu sudah ada oleh Forum Korban Mafia Tanah Indonesia begitu ya, dengan ketuanya dan beberapa korban. Saya tanya, ada berapa orang? 30.000 orang yang sudah tergabung. 30.000 orang korban mafia tanah. Barusan saya baca tadi pagi di Duren Sawit di Jakarta 15 rumah udah dieksekusi, diusir. Yang sudah tinggal berapa tahun, 15 tahun dalam rumahnya, punya sertifikat, punya IMB, tiba-tiba ada antah berantah si fulan, cuma pegang 3 institusi, polisi, BPN, terus satunya lagi siapa? Polisi, BPN, pengadilan. Udah bisa menguasai tanah orang begitu ya. Jadi ini padahal kita tahu bahwa sebenarnya tanah di Indonesia ini sudah sebagian besar 80% ya katanya, sudah dikuasai oleh konglomerat gitu. Hanya 13% oleh asing, hanya 7% yang dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Itu pun sudah diusirin kita. Jadi ini kenapa bisa begitu? Karena saya tanya salah satu korbannya, saya wawancara, ada di YouTube channel saya ya, yang soal mafia tanah itu bisa dilihat. Saya tanya kenapa nggak lapor polisi, Pak? Gitu kan? Ada yang di Jakarta. Ya nanti hilang kambing jual sapi dia. Lagi ada yang sudah lapor polisi, tapi yang juga nanti dimentahkan sama polisinya, dibilang dibalikan ke BPN. Terus jadi dipimpong ini yang punya sertifikat aslinya. BPN bilang ini asli, disuruh ke pengadilan. Nah, nanti di pengadilan jadi dipimpong seperti itu nasibnya. Bayangkan kalau ini terus berlangsung ya. Saya pikir ini nggak ubahnya dengan yang terjadi di Israel sana. Orang Palestina diusirin. Ya, cuman bedanya di Israel sana bareng atau bersamaan gitu ya, secara vulgar. Kalau kita kan digilir satu-satu begitu ya. Sekarang gilirannya sih yang di Duren Sawit. Bukan nggak mungkin loh, rumah bapak ibu nanti suatu saat diusir juga oleh mafia tanah. Mereka sudah pegang semua kok. Uangnya lebih besar dari judi online dan lain-lain. Karena bisa sampai ribuan triliun katanya dihitung. Satu rumah itu bisa nilainya ratusan triliun. Ada yang dari Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, dan nggak bisa dikatakan ini nggak ada mafia itu tidak bisa melibatkan pihak kepolisian. Udah nggak mungkin begitu ya. Karena ini justru karena ada jadi backing seperti itu. Itu salah satu contohnya yang saya katakan bahwa ya bangsa ini bisa hilang. Kalau nggak ada tanahnya ya udah hilang kan negara itu. Ya kan kita sudah tinggal 7%. Nah, saya memang sering disebut sebagai ini di podcast, di media sosial, Instagram dan lain-lain. Saya banyak yang dikatakan sebagai anti Jokowi katanya, begitu kan? Tidak, ya saya bukan anti Jokowi, saya tekankan. Mungkin lebih tepat saya anti ketidakadilan. Ya, dan siapa yang tidak adil? Ya memang yang paling punya otoritas untuk bertindak tidak adil, untuk menegakkan keadilan ya adalah presiden. Jadi wajarlah kalau saya selalu mengkritisi presidennya. Karena presidennya yang punya otoritas untuk menegakkan keadilan, untuk menghentikan terjadinya ketidakadilan di Indonesia. Termasuk rekayasa kasus ini, begitulah ya. 3 periode hidup. Biar gak ngantuk ya kayak yang di Cirebon ini. Nah ini saya baca berita karena ini saya offline, jadi saya nggak bisa share screen. Ini ada dari Kompas TV tanggal 8 September berita. 8 September 2022 ya, saya baca dari bukan Kompas ya, Kompas. Kapolri belak-belakan, kesulitan tangani kasus Ferdy Sambo. Ada intimidasi hingga ancaman ke penyidik, begitu. Kapolrinya itu yang mengaku kesulitan. Nah kalau ini murni kelakuan oknum. Ini tanggal 8 September Pak, beritanya ya, saya baca. 8 September sekarang tanggal berapa ya? Ya hari ini 8 September, saya tadi baru baca buka-buka sebelum ke sini. Kalau memang ini hanya oknum, kasus ini nggak akan bulat-bulat kayak gini. Selesai itu Sambo dipenjarain selesai. Kalau memang hanya oknum, karena kasus keluarga ya, pelecehan seksual tok gitu ya. Yang nggak seruwet ini, nggak sepanjang ini, nggak sampai berbulan-bulan kayak gini, begitu. Ini kan, ini sudah terang benderang seperti yang katakan Pak Arianto tadi, itu kan becak juga tahu kok ini, begitu ya. Pembantu juga tahu ini sebenarnya. Nggak akan sebulet-bulet kayak gini, nggak akan sampai berbulan-bulan kayak gini, nggak sampai Kapolrinya juga mengaku ada intimidasi, bukan ke Kapolrinya, intimidasinya ke penyidiknya maksudnya Pak Kapolri ya, dibaca beritanya itu kan judulnya ya. Tapi saya baca di sini maksudnya penyidik-penyidiknya itu diintimidasi begitu ya. Dan
banyak ya di berita-berita sebelumnya dikatakan takut gitu. Kalau memang hanya oknum, tidak melibatkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pelecehan, ya nggak akan kayak gini toh, begitu ya. Tapi anehnya, ini seperti ada upaya untuk melokalisir kasus ini, wes tok dek pelecehan, begitu ya. Seakan nggak ada kasus lain. Ada kita logika publik itu diseret seperti itu. Coba tiap hari kita buka Google, itu kalau nggak ada kata berita, jadi judulnya nih ya. Ibu Putri menangis di kamar mandi gitu kan. Kuat Ma'ruf menemukan Ibu Putri di kamar mandi. Habis diperkosa oleh ini gitu ya. Nanti buka lagi muncul lagi Ibu Putri digendong. Apa pokoknya tiap hari kayak sinetron, kayak telenovela gitu. Ibu Putri digendong oleh siapa gitu kan. Terus berita pernah saya baca lagi Ibu Putri dibanting oleh Brigadir J. Pernah kan ya? Nah, sampai ketawa ya itu ya. Ini apa? Tahu nggak itu apa? Ingin membawa logika publik agar terseret kepada cerita drama Korea ini begitu ya, sehingga yang sesungguhnya ini nggak terungkap. Ini tiap hari beritanya kayak gitu terus begitu ya. Nah ini padahal sebelumnya dikatakan ini adalah ditangani secara saintifik. Ini bukan saintifik, ini serba spekulasi. Nggak ada bukti kalau pelecehan saja. Sebelumnya pihak kepolisi yang bilang pelecehan itu sebenarnya bukan polisi ya. Komnas HAM yang bilang kalau polisi berdasarkan keterangan Ferdy Sambo kan begitu kan ya, jadi belum hasilnya. Tapi Komnas HAM sudah kekeh gitu loh. Jadi ini kan kelihatan juga padahal sebelumnya Komnas HAM sendiri nggak yakin ada dugaan pelecehan. Nah seperti itu. Inilah yang perlu seperti dikatakan harus diperjuangkan saat ini adalah kasus Brigadir J ini adalah to be or not to be-nya Indonesia. Ya. Kalau ini lolos, Ferdy Sambo berhasil serangan balik dan menang, begitu ya. Kita tahu ada koruptor yang bebas, ya Pinangki bebas, semua bebas, begitu ya. Dalam sehari ada berapa? Kalau nanti salah satunya kita baca berita berapa tahun ke depan, mungkin gak lama-lama tiba-tiba salah satunya ada foto Ferdy Sambo di situ, bebas juga, begitu ya. Bisa dibayangkan kan, padahal dia masih punya banyak uang, punya banyak jaringan. Ya ini akhirnya kembali lagi nih cerita lama. Jadi ini harus dihentikan di sini begitu. Atau nanti ya selesai. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti kita korbannya. Sebenarnya kita sudah jadi korban ya. Cuma seperti menunggu giliran begitu loh. Sekarang Bapak Ibu kalau nggak ada masalah harus diakui banyak juga yang takut loh lapor polisi. Iya kan? Takut juga ya. Itu sebenarnya kan sudah korban kita kan. Itu hak kita kan sebenarnya mendapat perlindungan dari polisi itu. Nah itu jadi ini adalah perjuangan yang harus diperjuangkan. Bayangkan dalam kasus Brigadir J ini ketika satu ada golongan Batak ya berkumpul bersatu saja langsung kuat begitu menimbulkan pengaruh yang besar. Bagaimana kalau yang bersatu itu orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Makassar, semuanya bersatu memperjuangkan ini. Pasti pengaruhnya lebih besar kan. Jadi waktunya kita bersatu karena nggak akan bisa meruntuhkan ya rekayasa dan praktek-praktek yang sudah sekian lama ini kalau kita tidak tahu. Dan oligarki itu tahu ya, ini langsung nyaut ke oligarki karena apa? Itu sebabnya oligarki menciptakan buzzer-buzzer. Tujuannya cuma satu supaya nggak bersatu Indonesia. Ya, karena kalau bersatu kita bisa menggulingkan itu semua praktek-praktek. Jadi dalam kesempatan ini saya nggak ingin panjang-panjang ya supaya kasus ini diusut bukan drama lagi. Ini jauh dari lurus ya. Saya nggak ngikutin kalau Pak Fahminya itu sudah disanksi nggak ya? Yang Pak Fahmi ini nggak disanksi kan ya? Masih bebas begitu ya. Nah, padahal tadi dari keterangan semua tahu kan yang ini skenario dari Pak Fahmi. Nah ini publik mau percaya bagaimana? Yang pelukan Teletubbies juga masih bebas, ya kan? Nah ini orang mau percaya bagaimana? Mau dikatakan saintifik lurus dan bagaimana begitu? Bu Putrinya juga masih bebas. Ya katanya demi kemanusiaan anak dan lain-lain sebagainya. Nah ini orang mau disuruh percaya itu piye? Gitu kan ya. Bagaimana begitu ya? Belum lagi dugaan-dugaan yang katanya ada ditemukan 900 miliar, 303 konsorsium. Itu nggak ada komentar sama sekali ya. Cuma dibantah saja bahwa itu tidak benar. Titik. Ya kita kalau dibantah gitu aja ya itu ya semua juga maksudnya kan kita ingin diusut begitu ya. Seharusnya ini KPK, PPATK
ya kan, mengusut ya aliran dana dari Verdi Sambo ini ya, karena kan biasanya seperti itu kalau kasus-kasus lainnya. Nggak tahu nih KPK-nya sibuk Formula E kali ya. Saya bukan pendukung Anies juga loh ya, tapi ya bagaimana ya, saya juga kalau Formula E memang ada ya diusut nggak apa-apa, tapi kenapa kasus-kasus lainnya seperti laporan Ubedillah Badrun terhadap Gibran dan Kaisang di stop, giliran Formula E, loh ini kan sudah politis namanya begitu ya. Jadi sekali lagi bagaimana publik mau percaya gitu. Ini maaf saya agak ngotot soalnya ini udah siang, jadi biar bangun gitu ya. Kalau nggak saya khawatir nanti tidur. Ya, jadi saya hanya ingin menekankan bahwa kita harus berjuang, harus bersatu, karena lawan kita ini kalau hanya rakyat yang belum disuap oleh oligarki, ya. Kayaknya semua ini amplopnya Verdi Sambo udah mengalir kemana-mana begitu ya. Nah, hanya kita yang belum kebagiannya. Semoga ini rakyatnya masih mempunyai nurani, karena begini. Ini sekali lagi seperti dikatakan Bang Marwan tadi, ini bukan masalah agama, bukan masalah suku begitu ya. Kadang-kadang dilokalisir seperti itu. Ini boleh terjadi di KM 50. Diam saja giliran ini enggak. Padahal ini sebenarnya bukan itu. Ya orang boleh saja enggak suka sama Habib Rizik misalnya. Mungkin karena apa, ada alasan begitu, apa ceramah atau karena enggak suka gitu. Itu hak mereka gitu. Tapi tidak ada yang boleh membenarkan pembunuhan terhadap 6 pemuda itu tanpa melalui pengadilan yang jelas. Tanpa ada kenapa diam? Hanya karena benci sama FPI-nya begitu. Nah ini yang kita tidak boleh diam atas kezoliman, ketidakadilan begitu ya. Siapapun itu, menimpa siapapun itu. Kalau kita diam, jangan heran suatu saat menimpa keluarga kita, bisa diri kita. Karena kita membiarkan praktek itu. Ini kan akan terus berkembang ya. Lama-lama kita benar-benar setiap malam tanpa polisi, apa jadinya begitu ya. Benar-benar hilang negara ini. Jadi ini pertaruhan kasus Brigadir J ini, marilah kita bersatu, berjuang, jangan hanya menyerahkan biarlah Mubahala bekerja, enggak gitu ya, it doesn't work like that. Even Nabi Muhammad dulu harus berperang dulu ya, harus berjuang, harus kalah dulu di perang ya, harus sakit, harus terluka dulu begitu ya. Jadi jangan terus ya udahlah biarlah Allah yang membalas ya, ini agak enggak seperti itu, enggak akan ada karpet merah. Jadi salah satu saya ingin mengajak, marilah kita bersatu begitu ya, semuanya bersatu, yakin kalau bersatu kita akan kuat berjuang untuk melawan ketidakadilan ini ya, karena kita mengharapkan dari yang punya otoritas kayaknya susah ya, lambat begitu ya. Jadi ini waktunya kita bersatu untuk berjuang melawan ketidakadilan. Itu saja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, aduh Kak Rahma Sarita.